Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak Ibu, ini kajian pakai bahasa Arab atau lebih nyaman bahasa Arab saya? Gimana? Tapi bahasa Indonesia paham? Alhamdulillah. Baik. Ini kajian tema tasawuf, tak mengapa di sini. Nanti ada yang tersinggung, tidak? Tak mengapa. Insyaallah. Siap ya? Insyaallah. Baik. Tasawuf itu dari kalimat as-suf ya, yang artinya adalah kain wol. Ada yang menisbatkan kepada ashabus suffah, yaitu sekelompok sahabat yang tidak memiliki rumah karena miskin dan ingin fokus belajar ke Rasulullah sehingga tinggal di pojokan masjid. Ada? Enggak ada? Oke. Boleh gambar? Di mana? Oke. Jadi saya terangkan posisi ashabus suffah sedikit. Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini arah kiblat. Mereka tinggal di sini. Ya. Hujurat, kamar-kamarnya Rasulullah arah sini. Ya. Makanya antara rumah Rasulullah dengan mimbar adalah raudhah. Tes. Ini gambar sedikit aja, nggak terus. Nggak apa di sini aja, insyaallah. Ini bisa dipakai kan? Tuh. Jadi itu yang disebut dengan ashabus suffah. Tetapi kalau dinisbatkan sufi itu enggak cocok. Karena sufi itu dari kalimat suf, bukan dari kalimat suffah. Ya. Ana kasih perbedaan. Ini adalah wal. Suf. Nisbatnya adalah sufi. Kalau as-suffa itu adalah soffi.
Jadi tidak pas. Jadi dari sisi kajian bahasa, kalau diambil dari suffah, yaitu ashabu an-nabi yang tinggal di pojokan masjid tadi, tidak kena. Dan kita tidak membenarkan juga dari sisi sejarah. Karena sahabat miskin itu bukan diprogram. Jadi tolong. Dan sahabat miskin itu bukan pola hidup. Tetapi mereka miskin memilih untuk lebih fokus belajar. Ya. Jadi kalau antum tak belajar, terus pilih miskin, ya keliru. Ya. Dan zuhud itu tidak kesannya itu miskin. Makanya sering saya katakan zuhud itu terima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal meskipun 5 miliar ringgit. Paham? Sekarang saya tanya, pilih mana 10 juta haram, 50 miliar halal. Pilih mana? Nah, itu waras. Sehat walafiat. Jadi zuhud itu terima apa adanya, yang penting halal. Ya. Jadi tidak harus miskin. Makanya pernah ada sekelompok anak muda sehat walafiat, gendut-gendut, tidur-tiduran di Masjid Nabawi. Kemudian ditengoklah Umar. Ngapain kalian? Pagi begini tidur-tiduran. Siapa yang kalian kasih makan? Ada aja wahai Amirul Mukminin, kata dia. Oh gitu. Yaudah, sebentar ya, tunggu, saya akan balik lagi. Jadi Umar bin Khattab pulang. Mungkin di dalam pikiran mereka itu pulang ambil makanan. Ternyata bawa cambuk besar. Dicambukin semuanya. I'malu, kerjalah. Fa innas samaa'a la tumtiru dhahaba. Langit itu enggak bakal menghujani kalian emas. Kerja. Makanya habis itu beliau mengadu kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajir wa dha'fil mu'min. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gigihnya orang fajir, orang jahat, lembeknya orang mukmin. Ya kadang ada orang baik tapi tidak berdaya menghadapi tekanan ekonomi. Tapi orang-orang awam, bahkan orang-orang yang tidak memiliki agama, mereka gigih, mereka semangat, punya motivasi hidup. Itu. Oke, clear ya? Nah, berarti sekarang kita mulai sufi yang benar dari bahasa adalah dari kalimat suf, bukan suffah. Nah, kenapa mereka itu diambil dari kain wol? Karena dulu pada zaman pemerintahan Islam sudah mulai bergelimang harta. Nah, ini penyakitnya. Apalagi Masya Allah pada zaman Hisham ibnu Abdul Malik. Ya, Hisham ibnu Abdul Malik ibnu Marwan yang memiliki kunyah Abul Walid, terkenal dengan korup. Ya, main perempuan, mabuk, itu kerjaannya tiap hari. Makanya akhirnya diberesin oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah 2,5 tahun itu cuci piringnya Hisham ibn Abdul Malik.
Karena memang Masya Allah Pak, dunia Islam mengalami perkembangan pesat, perluasan yang sangat dahsyat. Persia Romawi di bawah kekuasaan sehingga harta melimpah. Nah, sejak itulah ada sekelompok orang yang anti itu. Pengen hidup jauh dari hiruk pikuk dunia. Bahkan hari-harinya cuman zikir, ibadah, sholat, ya. Dan kerjanya mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk apa? Untuk mengajak orang ibadah. Dan bahkan tidak memakai baju kecuali hanya itu saja. Makanya dikenal kelompok pakaian suf. Mengajak pada zuhud, qanaah, akhlak mulia. Makanya awal daripada perkembangan sufi itu apa? Hanya berkutat pada akhlak mulia, qanaah, zuhud. Itu dah. Ini awalnya. Nanti kita akan sampai jam berapa nanti? 9. Jam berapa sekarang? 8, ya kurang 1 jam. Enggak, tak mengapa. Nanti sampai pada macam tasawuf yang sekarang menguasai dunia Islam. 1 tasawuf thariqat, 2 tasawuf filsafat. Nanti ini akan saya sampaikan pelan-pelan supaya enggak ada yang salah paham. Ya, tasawuf falsafi namanya. Ada yang satunya thariqah dan nanti akan mempengaruhi dua-duanya di dunia Islam sekarang ini. Oke. Terus kemudian, nah Anas ingin sedikit, Masya Allah cerita, boleh? Hisham bin Abdul Malik. Jadi Masya Allah Pak, Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, anaknya miskin 9. Bahkan sebelum meninggal dunia, ada kepala rumah tangganya datang untuk memintakan sedikit harta dari Baitul Mal untuk anak-anaknya karena miskin. Tapi jawabannya, Masya Allah, wahai fulan, anakku tidak lepas di antara salah 1-2 orang. Anakku soleh, baik, atau anakku jahat. Kalau soleh kata Allah, inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan kitab, menjamin orang soleh. Dijamin Allah. Udah. Ngapain? Saya ngurusin orang yang sudah dijamin Allah. Lebih hebat saya apa Allah? Kalau anak saya itu jahat, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Ya Allah, dengan nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, aku enggak mau menjadi penopang orang jahat. Ngapain saya kasih duit? Penjahat? Balik Pak. Tapi Masya Allah, setelah meninggal dunia dan Hisham meninggal dunia, meninggalkan anak dengan miliaran kalau sekarang. Ditinggalkan itu hampir jutaan dinar. Dan Umar bin Abdul Aziz meninggalkan anaknya sepeser pun enggak ada uang. Tapi subhanallah, 9-9-nya semua menjadi mujahid dan perang mendapatkan ghanimah melimpah kaya raya. Sementara anak-anaknya Hisham jadi pengemis semua. Makanya sering saya katakan, tinggalkan untuk anak cucu kita kesolehan, jangan cuman kekayaan. Paham tuh? Kesolehan. Tahu tidak cerita yang ada di dalam surat Al-Kahfi? Anak harta karun, anak
Harta karun anak yatim, Masya Allah, yatim piatu. Tak punya ayah, tak punya ibu. Subhanallah, anak masih kecil. Siapa yang menjaga kekayaannya? Subhanallah, didatangkan oleh Allah dua nabi, Musa sama Khidir, untuk menjaga kekayaan anak yang kata Allah wa kana abuhuma salihah, karena kedua orang tuanya soleh. Tuh. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin anak-anak kita dijaga oleh Allah, yang kalau sudah kita meninggal dunia semua di luar dan juga di luar jangkauan tangan kita, pikiran kita, semuanya mati. Siapa yang jaga? Belum tentu Pak, saudara-saudara mereka jaga. Belum tentu istri atau suami menjaga. Belum tentu direktur yang dia mencintai di perusahaannya menjaga. Siapa yang menjaga? Allah. Caranya bagaimana? Tinggalkan kesolehan. Wa kana abuhuma salihah. Ini sedikit untuk mengambil hikmah dari cerita Umar bin Abdul Aziz dan siapa? Hisham ibn Abdul Malik. Ya. Baik. Hadirin sekalian, kelompok tasawuf ini, yaitu yang menekankan akhlak, qanaah, zuhud, itu dimotori oleh diantaranya adalah ada Haris Al-Muhasibi, ada Ibrahim Adham, ada Junaid. Tapi Junaid ini banyak ucapannya dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim, tasawuf yang masih menekankan pada dasar Alkitab wa Sunnah. Bahkan beliau mengatakan, ilmu saya ini adalah terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, setelah muncul seorang yang namanya Hisham ibnu Hakam, jangan keliru tadi Hisham ibnu Abdul Malik, Hisham ibnu Abdul Hakam, dia ini adalah Rafidhah Syiah paling ekstrim, yang juga dia itu ahli filsafat. Di sinilah sudah mulai menggulirkan tasawuf yang ekstrim, ya, di mana mereka sudah mulai mengandalkan ilmu itu langsung belajar kepada Allah. Makanya dia itu menghina orang yang belajar seperti ini. Apaan itu? Tutupin aurat kamu. Kalau ada orang yang belajar nenteng kitab, itu auratnya kelihatan katanya. Tutupi aurat kamu, ngapain kamu perlihatkan? Bahkan menghina ahli hadis, kalian ini meriwayatkan orang-orang mati. Ya, Abu Hurairah sudah mati. Ya, Al-Hasanul Basri sudah mati, Imam Bukhari sudah mati. Ini nih, ilmu saya semuanya dari yang hidup. Rawa qalbi an Jibril an Rabbih. Oh, keren. Ya, direct. Jadi, rawa qalbi, hati saya meriwayatkan dari Jibril an Rabbih. Oh, Masya Allah. Ya. Kita tidak ingkari, di dalam Islam, di kalangan ahli sunnah ini ada ilham. Ada satu ilmu yang itu memang diajarkan oleh Allah melalui ilham. Dari mana dalilnya? Dari surat Al-Baqarah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Nah, itu kan gitu. Tapi tidak dengan cara menghayal tadi itu. Ya. Nah, pertama kali dialah yang menggulirkan ilmu laduni. Nah, itu. Siapa? Hisham ibnu Abdul Malik. Hisham ibnu Hakam.
Dialah yang pertama kali menggulirkan ilmu laduni, artinya orang itu bisa pinter tanpa belajar. Langsung belajar tadi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti dia itu akan tersingkap tabir. Ya. Ya. Dia mengetahui sesuatu yang dibungkus rapi, sesuatu yang sekarang ini belum terjadi, itu nanti. Makanya ada di India itu ada orang yang katanya wali. Dia tahu sesuatu yang gaib. Akhirnya dijamu oleh salah satu jamaah makan. Lauk pauknya diletakkan di bawah nasi, yang lainnya semua di atas nasi kebuli. Wah, si tokoh sufi itu yang tahu perkara gaib tadi marah-marah, mana lauk pauk saya ini? Kok nggak ada ini, menghina saya kamu? Itu. Masya Allah, katanya tahu perkara gaib. Lauk di bawah nasi gak ada 5 senti. Jadi ya, lucu. Makanya semua itu adalah ikauan, semua adalah apa? Hayalan. Ya. Nah, ilmu laduni yang mereka klaim itu seperti ilmu Nabi Khidir yang langsung belajar kepada Nabi Musa. Nanti kalau ini kepada Allah. Ya. Khidir Allah langsung. Enggak terikat dengan syariatnya Nabi Musa. Akhirnya apa? Akhirnya mereka enggak sholat, mereka enggak terikat syariat, bahkan nanti ujung-ujungnya akhirnya dia itu tidak perlu diperintah dan dilarang. Siapa? Yang seperti itu sifatnya Tuhan. Enggak ada lagi. Maka dia akhirnya mengaku saya adalah. Nah, mulai muncul apa? Tasawuf wahdatul wujud. Ini urutannya. Awalnya simple, ilmu laduni bisa belajar tersingkapnya tabir, maka akhirnya diajari oleh Allah langsung, pelan-pelan nggak terikat oleh syariat, nggak perlu diperintah dilarang, akhirnya Pak, saya Tuhan. Dan paling parahnya pernyataan mereka mengatakan manusia paling tertinggi tauhidnya di muka bumi ini adalah Fir'aun, karena dia sanggup mengatakan ana rabbukumul saya adalah Tuhanmu yang paling ana rabbukumul a'la. Tuh, nasallahu al-afiyah. Ini. Baik. Nah, ikhwah sekalian, kalau kita lihat penyimpangan tauhid itu kan dari dua sisi, ta'til sama tashbih. Ta'til itu apa? Meniadakan. Tashbih menyerupakan. Tapi nanti masing-masing saling mempengaruhi. Makanya kata Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin, kullu mu'attilin musyabbihun wa kullu musyabbihin mu'attilun. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita jelasin, tapi pelan-pelan supaya enggak rancu. Nah, tasawuf akhirnya muncul dua lewat tashbihul khaliq bil makhluk wa tashbihul makhluk bil khaliq. Nah ini. Apa itu artinya? Menyerupakan makhluk dengan khaliq, dan yang satunya menyerupakan khaliq dengan makhluk. Ya. Ngantuk? Saya lebih ngantuk harusnya. Oke. Di luar Islam dimotori oleh kelompok ahlul kitab yang menjadikan akhirnya manusia jadi khalik, makhluk jadi khalik. Siapa? Hah? Iya. Menyerupakan makhluk dengan khalik. Artinya apa? Menganggap makhluk itu seperti khalik.
Di luar Islam, ahlul kitab siapa? Itu. Ada kelompok yang akhirnya menyerupakan Khalik dengan makhluk. Dilakukan siapa ahlul kitab? Yahudi. Di Islam dilakukan yang pertama oleh Sufi, tasawuf, yang keduanya oleh filsafat. Kan sama, ikhwah sekalian. Ini makhluk lambat laun diyakini mirip seperti Tuhan. Diyakini bisa mendatangkan rizki, bisa mendatangkan kesembuhan, bisa mendatangkan jodoh. Itu siapa itu kalau enggak Tuhan? Iya tidak? Iya. Makanya wali-wali yang ada di dalam kubur itu diyakini seperti Tuhan. Coba pernah ketika saya melakukan penelitian Wali Songo, kemudian akhirnya ini jadi buku selama 10 tahun. Saya mengadakan penelitian dari sisi perpustakaan, ya. Kemudian kajian lapangan itu sampai 10 tahun. Saya ketika datang ke makamnya Sunan Kudus, saya perhatikan orang-orang yang masuk ke kuburan itu gini, sambil masuk ke itu ambang ini kan ada apanya nih kalau pintu itu gerbangnya apa itu namanya di Malaysia apa namanya pintu gerbang. Saya tanya beberapa, ada mbak-mbak, kenapa tadi mau masuk ke kuburan begini? Oh iya Pak, supaya cepat dapat jodoh. Nah, karena kata kalau nyampe, insya Allah jodohnya cepat. Ini coba bayangkan, ini belum walinya loh. Ini baru pintunya sudah mendatangkan jodoh. Coba bayangin, Masya Allah. Yang lucunya ada sebagian wali sampai mati nggak kawin-kawin. Tapi ketika mati diyakini bisa mendatangkan jodoh. Coba bayangin. Astagfirullahaladzim, ya. Ajaib keyakinan di saudara. Padahal ketika mati itu kan lebih nggak berdaya. Itu. Dan itu terjadi, ikhwan. Ini mulai adanya tasbihul makhluk bil khaliq. Mulai ada aktivitas makhluk itu diserupakan dengan khaliq. Ini yang dilakukan apa? Yang dilakukan oleh siapa? Tasawuf thariqat. Makanya thariqat itu dari bawah ke atas. Prosesnya dari makhluk itu bagaimana berproses untuk menjadi Tuhan. Nah, itu. Pencariannya mereka lewat dua cara. Ini tasawuf thariqat. Satu dengan cara zikir, kedua dengan cara riyadhah. Zikir itu ada 5 tingkat. Pertama, mereka mengistilahkan dengan zikir syariat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan geleng-gelengnya ini macam-macam sekarang. Ada yang begini-begini. Ada yang begini. Aslinya awalnya begini. La illallah. La illallah. La illallah. Harus pas Allah itu di sini. Karena jantung kekompak. Jadi la illallah. La illallah. La illallah. Nah gitu. Jadi nggak sembarangan tengel-tengel, bisa ketabrak. Itu bisa tubrukan nanti. Ada iramanya. Gitu. Itu sampai kadang-kadang cepat sampai hilang suaranya pelan. Illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la. Sampai akhirnya la. Nah itu kan itu. Sampai nanti gak bersuara. Makanya zikir kedua adalah zikir thariqat mulai. La ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir thariqah. Meningkat lagi menjadi zikir hakikat. Ini dari mulai Allah, Allah, Allah. Karena sudah mulai fokus yang disebut di dalam istilah bahasa mereka apa? Mulai tajalli. Belum tajalli dulu. Sudah mulai wahdah, menyatu. Nanti prosesnya itu dari mulai pertama kali adalah ittihad, wahdah, terus tajalli. Nah, baru muncul kasyaf. Itu proses. Nah, di antara tajalli dengan kasyaf nanti ada istilah jadab. Jadab itu apa? Seorang wali sedang gendeng terhormat. Yaitu gila terhormat. Gila tapi terhormat. Karena makanya proses jadab ini tidak sedikit wali itu mengatakan saya pergi menemui Allah, saya pergi meninggalkan diri saya untuk menemui Allah. Nah, ketika meninggalkan ini hilang kesadarannya di alam syahadah. Di alam syahadahnya, di alam nyatanya. Itu. Secara alam gaib dia sadar, secara alam syahadah dia itu enggak waras. Makanya bahaya orang ini. Itu bahaya artinya ini manusia ajaib. Itu. Sehingga ada beberapa wali di Indonesia yang gendeng itu dihormati. Karena apa? Gendengnya proses untuk menuju kepada wali. Itu. Padahal untuk jadi wali nikah aja nggak sah orang gendeng. Kok bisa sah menjadi wali Allah itu? Nggak tahu. Ya. Oke. Jam berapa? Masih ada waktu? Oke. Hadirin sekalian, ketika zikir sudah mulai Allah, Allah sempurna, maka meningkat menjadi zikir ma'rifat. Mulai pelan-pelan mengecil, mengerucut. Hu, 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 sampai sampai akhirnya apa? Tidak bersuara. Maka sampai pada zikir yang terakhir, yaitu zikir ghaib. Nah, ini sudah mulai fana namanya. Fana itu lenyap. Siapa saya? Bahkan sekarang ini sudah mulai dia itu tidak sadar antara khalik dengan makhluk. Fana. Mana yang khalik, mana yang makhluk. Nah, setelah fana, hilang, lenyap, maka muncul tajalli. Tajalli itu masing-masing tampak kembali lagi pada kondisi semula, tapi sudah berduaan. Nah, berduaan ini menurut istilahnya Abu Yazid Al-Bustami adalah al-wahda, menurut Abu Mansur Al-Hallaj itu al-ittihad. Nah, nanti dipermak lagi oleh Ibnu Arabi wahdatul wujud. Sudah tidak ada bedanya antara khalik dengan makhluk. Sudah enggak ada garisnya lagi. Sebelumnya masih ada marajal bahraini yaltaqiyan. Ditafsir oleh mereka, marajal bahraini, bahr yang satunya khalik, bahr yang satunya makhluk. Nah, setelah tajalli ini, marajal bahraini hilang. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, menyatu. Nah, ketika sudah menyatu ini yang disebut wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti dalam istilah tasawuf Jawa, atau dalam bahasa Arab wahdatul wujud, saya adalah Allah, Allah itu saya. Zikirnya sudah tidak la ilaha illallah, tapi la ilaha illa ana. Tuh. Ya, kan awalnya la ilaha illallah berubah menjadi la ilaha illa anta. Setelah anta la ilaha illallah, la ilaha illa ana.
Makanya dia mengatakan anallah, saya adalah Allah. Ini dari bawah proses pencarian. Kalau tidak dikawal oleh nas Al-Quran dan Sunnah, menurut pemahaman salaful ummah, pasti menyimpang pencarian Tuhan itu. Ini yang disebut mereka istilah perjalanan meniti jejak spiritual. Tuh, akhirnya ujung-ujungnya nggak ada Allah. Coba bayangin. Tuh. Jadi nanti Masya Allah Pak, ya, nanti itu semuanya akhirnya kepada satu pintu. Yang Jahmiyah Jahmiyah kan juga mengatakan Allah itu antara ada dan tidak ada. Coba, semuanya ngerucut ke sana. Makanya ketika ditanya Allah itu mawujud, enggak. Ghairu mawujud juga enggak. Jadi mawujud juga tidak, ghairu mawujud juga tidak. Terus apa? Antara ada dengan tidak ada. Karena kalau ada itu sifat makhluk, tidak ada itu apa? Ateis. Maka antara ada dengan tidak ada. Tuh. Kayaknya ketinggian ini ya. Gimana? Dilanjutin nggak nih? Insya Allah. Oke. Nah sekarang kita bahas yang riyadhah. Jadi perjalanan tasawuf untuk mencari Tuhan ini kadang juga dilalui dengan cara apa? Riyadhah. Menyiksa diri kalau riyadhah mereka itu. Ada yang bertapa, ada yang Masya Allah tidak pernah makan kecuali yang nasi, atau bahkan enggak makan yang bernyawa. Itu ada yang sekarang ini mengurung diri di tempat gelap dalam beberapa tahun. Ya. Seperti itu. Nanti sama tujuannya, dengan cara seperti itu maka kemanusiaannya hilang. Karena yang selagi mau makan nasi, mau makan ini, itu, syahwat semua, itu manusia. Belum manunggal, belum memiliki sifat-sifat ketuhanan. Itu. Makanya akhirnya apa? Akhirnya manusia itu harus memiliki lakon perilaku seperti Allah. Enggak makan, enggak minum, enggak kawin. Terus apa lagi? Enggak tidur. Waduh, Masya Allah. Sama harapannya nanti muncul setelah fana, kasyaf, tersingkapnya tabir, tahu perkara-perkara yang gaib, bisa menyatu dengan Allah. Ujung-ujungnya sama. Dengan harapan nanti dia itu akan sejajar dengan Allah. Baik dzikir maupun riyadhah. Tapi kayaknya tasawuf yang model riyadhah sekarang ini kurang banyak peminat karena sudah terlalu banyak kafe. Iya, jadi riyadhahnya batal terus, kan gitu. Kan banyak kafe. Kalau dulu kan masih senyap, masih lengang, kampung, ya. Apalagi godaan makanan, dan makanan itu Masya Allah memang awalnya orang-orang sufi ini menghindar dari godaan syahwat terutama makanan, karena problem makan itu Bapak Ibu dari sejak Nabi Adam sampai kiamat. Nabi Adam itu terusir dari surga gara-gara apa? Ngerti juga. Tapi makan kenapa nggak dikontrol? Sebetulnya tidak ada makanan yang dilarang. Yang ada makanan itu dikontrol. Itu nggak ada yang dilarang. Kontrol, ya. Apalagi yang sudah umur-umur 50 tahun itu harus hati-hati. Makan itu jangan banyak-banyak. Ya, kadang-kadang makan malam, gorengan, dijamin nggak bisa tahajud itu. Karena berat. Ya. Makanya saya anjurkan ya, Masya Allah ya.
Jangan sampai kata Rasulullah, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum. Jagalah qiyamul lail karena itu tradisi umat-umat sebelum kalian. Ya, dan usahakan di dalam satu qiyam itu khatam satu juz, dan caranya mudah. Satu rakaat satu lembar. Rata-rata satu juz berapa lembar? 10. Udah, alhamdulillah. Nanti tutup witir, insya Allah. Karena apa? Karena kita itu berkewajiban menghatamkan Al-Quran 1 tahun itu minimal 2 kali, kata Imam Abu Hanifah. Istimbatnya dari mana? Ijtihadnya dari Rasulullah murajaah dengan Jibril akhir daripada hayatnya, tahun wafatnya itu 2 kali. Dan sedengnya itu 30 sampai 40. Jangan sampai 30 sampai 40 hari enggak khatam 1 kali Al-Qur'an. Dulu zaman sahabat itu, Pak, zaman Rasulullah, Quran itu dibagi berapa hizib? Hizib berapa? Berapa? 7. Dibagi 7. Hizib yang terakhir adalah dari Qaf sampai An-Nas. Artinya berarti sahabat itu menghatamkan Al-Quran rata-rata 1 minggu. Terus pada zaman Hajjaj bin Yusuf, pada zaman pemerintahan Umayyah, itu hizib Quran itu dibagi menjadi 60. 1 juz itu 2. Diharapkan minimal 1 hari itu khatam setengah juz. Dan Masya Allah, ini semua bukan kebetulan. Al-Quran diturunkan Allah berapa juz? 30. Hari di dalam 1 bulan rata-rata berapa? Masya Allah. Berarti 1 hari. Nah, antum sendiri yang ngomong ya. 1 hari. Loh, kok enggak ngomong lagi? 1 hari. Ini kenceng. Bismillah. Dan saya anjurkan juga untuk tidak ada kosong kegiatan, meski sebulan sekali untuk ngafalin 1 ayat. Masa nggak bisa, Pak? 1 bulan 1 ayat. Masya Allah. Ada yang keberatan di sini? Hah? Subhanallah, menghafal 1 ayat itu subhanallah semudah kita itu apa? Nyalain korek kok. Nun, masa nggak hafal? 1 ayat. Kan itu. Nun, kan? Nah, istilahnya yang agak rumit. Tapi gini caranya. Ya. Untuk supaya kita itu punya, ya kalau syukur-syukur seminggu sekali. Seminggu 1 ayat. Wallahi ya ikhwan, kalau kita punya niat, bukan hal yang sulit. Menyisihkan waktu untuk menghafalkan 1 ayat 1 minggu. Makanya kalau di Indonesia itu saya ketika mengajarkan tafsir, sebulan sekali 5 ayat kita bahas. Masa antum gak hafal 5 ayat dalam 1 bulan? Sebulan loh. Caranya kuasai tajwidnya dengan baik, makhrajnya. Makhraj itu dilatih lewat itu. Babi bubat, buban bani babna minal mabibi mabiban bani ba tati tubat tutan tanitat. Jadi pelafatannya itu harus pas. Janji jubat jujan jani jajna jim ha. Ya. Setelah itu kita awali dari surat pendek. Ini surat-surat pendek. Ya. Jadi juz 30 lah. Kalau enggak bisa 30 juz. Minimal juz 30. Karena ada orang setelah tangkap muji-muji orang Masya Allah itu, Pak. Hafal
30 juz. Padahal cuma juz 30. Wah, itu terlalu di atas angin, ternyata cuma juz 30. Enggak apa-apa. Antum mulai dari amma yatasaalun. Seorang mukmin muslim wajib minimal hafal kata Syekh bin Baz dari Zalzalah sampai An-Nas. Minim itu. Karena apa? Untuk sholat wajib. Masa antum dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Qul huwallahu ahad sama inna a'tayna. Yang enggak jelek. Tapi antum apa enggak capek? Tapi kadang-kadang alasannya keren. Masya Allah, saya itu mencintai 2 surat ini, Pak. Masya Allah. Kenapa? Alasannya, pokoknya fadilahnya itu banyak sekali. Di antaranya mempercepat selesainya sholat. Itu yang paling keren itu. Gitu. Ya. Idza zulzila. Kalau enggak, amma yatasaalun. Antum ulangi 20 kali per ayat. Enggak mungkin enggak hafal. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma. Jangankan 20, 10 aja udah nyangkut. Kalau enggak percaya, potong kuku saya. Salah enggak? Ya potong kuku. Amma wal fajri wa layalin 'ashri wal fajri wa layalin 'ashri. Kenapa? Karena Masya Allah, kata Ali bin Abi Thalib, sayati 'alan nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismuhu. Akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Nama-nama Islam. Tapi tidak ada Islam sama sekali. Hakikat Islam lepas. Walam yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Tidaklah tersisa dari Al-Quran melainkan tulisannya saja. Dan itu masih mending. Bahkan Rasulullah mengatakan wala yusra minal Qur'an wala yusra min kitabillah walam yabqa fil ardi ayatun wahidatun, kata Rasulullah. Akan diangkat Al-Quran ini dari muka bumi semalam dan tidak tersisa di muka bumi ke 1 ayat pun. Coba antum nanti pakai apa? Pakai ngandelin hafalan. Makanya nanti kata Allah kepada penghafal Al-Quran, Iqra warattil wartaqi. Bacalah dengan tartil sambil naik tingkatan surga. Masya Allah. Berarti orang-orang yang menghafal Al-Quran itu nanti diberikan kemampuan Allah bisa mengulang lagi. Fa inna manzilataka fil jannah 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Tingkatan terakhir yang kamu raih di surga nanti terakhir surat yang antum baca, ayat yang antum baca. Lah kalau apalnya cuma inna a'tayna kal kausar, kelak ente. Habis tingkatnya. Ya. Mengingat di atasnya masih tinggi. Itu jannah itu Masya Allah. 1 jenis surga itu, Pak, 100. Padahal banyak jenis surga itu. 100 tingkatan. Ada Firdaus, ada Jannatun Na'im, ada Jannatun Adn. 1 surga itu 100 tingkatan. Apalagi surga Firdaus, apalagi surganya Rasulullah yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi al-wasilah. Makanya Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Maksudnya al-jannah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mudah-mudahan masih ada waktu kita masuk tasawuf filsafat. Ya. Tasawuf filsafat itu tasawuf yang mengedepankan filsafat ketuhanan.
pencarian ketuhanan itu dari mulai mempelajari Allah diturunkan kepada manusia. Makanya kalau thariqat dari bawah ke atas, kalau filsafat dari atas ke bawah. Dipelajari Allah dulu. Allah itu dipahami dengan logika manusia. Nah, makanya dimanusiakan. Makanya mulai ada tasbihul khaliq bil makhluk. Makanya di sini mulai terjadi apa? Pemikiran-pemikiran yang akhirnya menyeruak, mempengaruhi pemikiran Islam. Dari mulai Allah itu ada tidak. Tuh. Itu dulu biasanya mereka otak-atik. Benda itu ada nggak, Pak? Halo? Tes. Benda itu ada nggak? Ada. Adanya itu bergerak apa diem? Nah, ini sudah mulai. Kalau pernah kajian filsafat kan itu, benda itu aslinya bergerak apa diem? Nah, yang diem nanti melahirkan Jabriyah. Diem. Yang bergerak melahirkan Qadariyah. Usaha manusia, Allah itu nggak pengaruh. Itu makanya Allah itu adalah zat yang super baik, tidak bisa dicangkul di siapapun karena saking tingginya tidak bisa dihubungin oleh siapapun. Diem apa bergerak, masya Allah, itu filsafat nantinya. Ketika manusia itu diam, maka nanti lahirnya manusia itu tidak berdaya, tidak punya kemampuan, tidak punya ini bla bla bla. Semua yang ngatur itu Allah. Iradah mutlaqah itu. Tuh. Makanya lahir juga Jabriyah. Ketika dia bergerak, manusia itu usaha sendiri. Nggak ada campur tangan di Allah. Makanya di sini Qadariyah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala disifati Allah ada di mana? Nah, udah mulai mikir lagi. Yang dipikirkan awalnya apa? Manusia. Makanya Pak, kesesatan para penetap sifat-sifat Allah ketika berbicara eksistensi ketuhanan itu yang selalu dijadikan ukuran eksistensi kemanusiaan. Contoh aja gini kan, Allah turun ke langit dunia, turun, diingkari. Kenapa? Masa turun ya? Saat dia bicara turun, itu persepsi yang terbayang siapa? Manusia. Makanya dia ingkari. Ya nggak ubahnya gini loh Pak, manusia itu. Antum ketika berangkat ke mall untuk beli HP. Oke? Terbayang nggak di benak antum HP itu? Hah? HP? Iya. Apa? Telepon apa? Selular ya? Apa namanya? Handphone. Oke. Terbayang. Oh, udah kamera nih. Antum belum lihat, belum nyampe ke mall, belum ini semua. Tapi ketika saya mau beli kamera, nih, terbayang nggak? Apa yang dia bayangkan? Yang sudah ada di dalam otaknya. Makanya disinilah kita itu bisa mengetahui sesuatu karena satu, pernah melihat. Atau mendapatkan kabar dari orang yang melihat. Atau memiliki bayangan yang sama dengan benda tersebut. Contoh, tolong dong belikan air mineral. Walaupun belum tahu mereknya, botolnya dan yang lainnya, kebayang nggak? Kebayang. Kalau 1, 2, 3 tidak dapat, dari mana kita? Saya tanya sekarang. Antum pernah nggak lihat zatnya Allah? Nggak pernah ya? Oke.
Pernah enggak mendapatkan berita dari seseorang yang pernah melihat zatnya Allah? Tak pernah. Bisa enggak ada yang memadani sehingga kita bisa bayangkan zat Allah? Tak bisa. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya untuk eksistensi ketuhanan tidak ada alternatif kecuali yang keempat apa? Khabar shadiq. Kabar wahyu dari langit. Titik. Contoh, Rasulullah hanya mengkabarkan innallaha yanzilu rabbuna, Rabbmu turun. Gak perlu kita tanya kapan naiknya. Ada yang bingung itu. Kalau turun, kapan naiknya? Loh, di sana ada makhluk yang turun terus, gak pernah kamu tanyakan naiknya. Gak ada masalah juga. Gak pernah kita tahu naiknya kapan. Apa itu? Hujan. Hujan turun, kapan naiknya? Kenapa gak antum persoalkan? Kenapa antum tak permasalahkan? Hujan turun, kapan naiknya? Pasti antum akan berbicara. Saya nggak pernah bisa ngomong naiknya hujan karena nggak pernah punya data, dalil, dasar kan gitu. Nah, kenapa antum nggak terapkan kepada ini? Allah turun, udah. Makanya salafun as-salih itu semua mengatakan amirruha kama ja'at bila kaifin. Makanya di sini ahli sunnati wal jamaah di dalam menetapkan sifat itu menetapkan makna dan kaifiyah. Kalau makna na'am, kalau kaifiyah kita serahkan kepada Allah. Makanya ketika Imam Malik ditanya tentang istiwa, beliau menjawab apa? Al-istiwa'u ma'lum min haisul ma'na. Wal kaif, bagaimana semayamnya Allah, bagaimana tangannya Allah, bagaimana turunnya Allah, majhul, enggak ada yang tahu. Kenapa? Mungkin enggak kita itu tahu sifat sementara zatnya aja enggak ngerti? Kayaknya nggak nyambung nih pertanyaannya. Anak kasih sambungan begini. Ada, Masya Allah, orang yang baru datang cerita ke saya. Pak Ustadz, Afan, baru saja ada jin suami istri masuk ke ruangan ini. Pakai baju putih, anaknya 2, satunya laki, satunya perempuan. Kok bisa cerita sifatnya pakai baju putih, anaknya 2, wong lihat barangnya aja enggak. Coba, bisa enggak kita cerita sesuatu, bendanya aja enggak lihat. Apalagi sifatnya. Begitu juga karena kita itu tidak melihat zat Allah, maka sifatnya juga tidak bisa kecuali mengandalkan dalil. Ada dalilnya bicara, tidak ada dalilnya stop. Terutama kaifiyah, bagaimana. Makanya ketika kita bicara Allah punya wajah, na'am, kaif wajahnya? Wajah, kita nggak ngerti. Bukan nggak ada, nggak ngerti. Karena apa? Maklumat kita tentang itu terbatas. Makanya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Gak ada yang tahu. Loh, sekarang gak usah jauh-jauh gini aja Pak. Gak usah antum yang aneh-aneh. Saya tanya sekarang antum. Bukan soal kaitannya tentang Allah. Pintu surga warnanya apa? Oke. Terbuat dari kayu apa? Paham? Gak ada yang tahu. Gak usah itu deh. Yang deket-deket aja. Anak kasih berapa ya enaknya? 1.000 ringgit. Ini ya, anak nggak bohong, bener. Siapa yang bisa? Tolong siapa yang bisa angkat tangan. Sebutkan jumlah rambut alisnya.
masing-masing? Oh, padahal di dekat kita. Masya Allah. Tahu rambut kepala kita jumlahnya berapa? Masya Allah. Itulah ilmu manusia. Makanya pernah ada dialog ateisme yang mengingkari keberadaan Khalik. Di debat anak kecil umur 5 tahun. Saya nggak percaya adanya Allah, adanya Sang Pencipta. Saya bisa menciptakan belatung. Nih lihat. Diambil ayam, ditutup, ditoples, dibiarkan beberapa hari ini. Saya telah menciptakan belatung. Nggak ada itu Allah. Subhanallah, anak yang cerdas itu menanyakan kepada orang ini, kalau betul-betul kamu yang menciptakan ini belatung, tahu belatung? Yang itu, apa? Iya, ulat yang ada di bangkai, ya, itu. Tolong sebutkan sekarang ini jumlah yang jantan dan betina berapa? Dan nanti masing-masing kawinnya ini kapan? Terus setelah kawin semuanya ini nanti hamilnya kapan? Dan lahirnya kapan? Dan masing-masing ini matinya kapan? Beda dengan Allah, lihat. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum فقال الكافرون هذا شيء عجيب قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Allah mengklaim bangkai-bangkai termasuk jenazahnya manusia di alam kubur itu, dagingnya, kulitnya, sel-selnya itu dimakan tiap hari oleh hewan-hewan tanah itu berapa? Tahu Allah. Masya Allah. Khabta'an ma tanqusul ardu minhu. Dan seterusnya. Masya Allah. Manusia lihat. Itu. Gak usah jauh-jauh. Jumlah rambut alis masing-masing. Gak usah alis orang lain deh. Itu. Antum aja deh. 1.000 ringgit. Nah, Masya Allah, ilmunya manusia itu qalil. Itu, makanya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Yang dikehendaki Allah. Ya, coba aja planet yang terbesar itu sampai hari ini ternyata masih ada yang lebih besar lagi, ditemukan lagi, besar lagi, ditemukan lagi. Dan planet yang begitu jauhnya, yang jaraknya manusia menurut kecepatan cahaya menurut sekarang ini yang 425 miliar tahun itu ternyata masih langit dunia. Itu yang dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabbmu turun ke langit dunia di situ. Coba piciknya manusia. Pernah debat saya gini, Pak. Kalau Allah itu di atas langit, di atas arsy. Kalau bumi ini kan bulat. Terus apa? Itu ini apa? Muter ya. Itu berarti Allah di bawah dong. Itu piciknya ya. Padahal ikhwah sekalian, gini, saya kasih tamsil bukan menggambarkan. Kata Imam Ibnu Abbas, arsy itu adalah saqful alam, atapnya alam. Jadi semuanya macam-macam planet dannya termasuk bumi, mau sekarang muter kemanapun tetap di bawahnya arsy. Itu loh. Ini baru bayangin. Apalagi kalau kita itu belajar ilmu pengetahuan. Katanya bumi itu bentuknya kayak titik. Dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti itu. Padahal itu masih sekedar khayalan orang barat.
Dan ini semuanya ada di langit dunia. Padahal langit itu ada berapa? 7. Dan di atas langit 7 ini ada air, di atas air itu ada arsy, di atas arsy Ar-Rahmanu 'alal arsis istawa. Dan disinilah bedanya antara khalik dengan makhluk. Masya Allah, meskipun Allah itu bersemayam di atas arsy, tapi ilmunya, pendengarannya, pengliputannya di mana saja kita berada. Makanya disitulah Masya Allah ketika Aisyah qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ila Allah. Kata Aisyah, perempuan ini mengadu ke Rasulullah karena dizihar oleh suaminya berbisik-bisik. Saya aja yang di balik kamar kadang terdengar, kadang tidak. Allah mendengar dari atas arasnya. Lihat, Masya Allah. Ini hakikat pendengaran Allah, bedanya dengan hakikat pendengaran manusia. Loh, jangankan gitu, sekarang kakinya antum dengan kaki ini beda nggak? Loh, sama kaki meja apa lagi? Kaki kebo apa lagi? Kaki gajah. Antar kaki makhluk aja berbeda, apalagi khalik dengan makhluk. Begitu juga yang lainnya. Sehingga walam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Sehingga apapun mereka tadi itu penemuannya, baik falsafi maupun thariqah, semuanya karena keluar dari syariat sehingga mereka mendapatkan ketuhanan yang tersesat. Ujung-ujungnya dua-duanya nggak nemukan Tuhan. Iya, nggak nemu. Yang torekot akhirnya yang jadi Tuhan dirinya sendiri. Yang filsafat akhirnya juga nggak ada. Allah itu nggak ada. Karena di aras nggak ada. Itu ditanya di mana Allah? Ya di mana-mana. Kenapa? Karena takut mensifati Allah itu menempati suatu tempat. Karena istawa alal arsy itu menempati satu tempat. Pertanyaan mendasar, di mana-mana tempat enggak? Sama. Iya, lucu. Jadi menghindari sesuatu, jatuh ke dalam sesuatu. Sekarang Allah di mana-mana tempat enggak? Malah parah. Tempatnya kadang bisa ada di toilet, bisa aja Pak, yang Allah tetapkan pasti akan lebih mulia. Ar-Rahmanu ala, bahkan Masya Allah Pak, kalau antum cek, Allah hadirkan dengan lafaz mirip Ar-Rahmanu alal arsy istawa 7 kali di dalam Al-Quran. Sama. Nih. Nah, Rasulullah menggambarkan besarannya langit dibanding kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, itu seperti 7 keping dirham dilempar di atas tameng perang. Coba bayangin, padahal langit 7 ini kayak apa luasnya, Masya Allah. Yang tadi digambarkan bumi aja kayak titik. Itu kata Rasulullah SAW, bandingannya kira-kira besarannya 7 langit langit ini dengan kursi bukan arsy. Itu seperti 7 keping dirham dilemparkan di atas tameng. Dan perbandingannya arsy dengan kursi, mal arsy lil kursi illa kahalqati hadidin ulqiyat fil fulah. Besarannya kursi dibanding arsy seperti lingkaran besi dilempar di atas padang pasir. Masya Allah. Luasnya padang pasir ini ibaratnya arsy. Kursi, lingkaran besi. Subhanallah. Coba. Makanya kenapa Allah sering menisbatkan kepada arsy.
Dan bahkan ada doa paling mujarab untuk menghilangkan duka lara hati, pedih gelisah. Apa bunyinya? Ayo. Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Rabbana wa rabba kulla syai' dan seterusnya ya. La ilaha illallah antal halimul azim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Masya Allah. Kenapa? Arsy paling agung, enggak ada tandingannya. Nah, seperti ini ada yang bisa sombong di hadapan Allah. Masya Allah ya. Makanya nanti di dalam hadis Rasulullah, orang yang sombong itu dikumpulkan di mahsyar, bentuknya manusia, besarannya semut. Ya, besarannya semut, bentuknya manusia, dihinakan oleh Allah. Karena enggak ada yang bisa sombong, yang mutakabbir, al-jabbar, al-qahar kecuali siapa? Allah. Nah makanya Pak, kalau kita kajian asma wa sifah ini menurut kacamata Al-Quran dan Sunnah, insya Allah iman kita kuat. Tapi kalau kajiannya tadi itu, ya, akhirnya apa? Tuhan malah hilang, coba bayangin. Kita lama-lama mengkaji bukan menemukan Allah, malah hilang. Saya adalah Allah. Nah, hilang. Ada yang menyerupakan dengan ini itu, tapi kalau kita pandang, kita lihat dari kacamata Al-Quran, terutama lewat ayat kursi. Makanya ayat kursi ini kenapa menjadi mujarab? Karena dari awal sampai akhir menegaskan tentang hakikat ketuhanan, dari mulai zat, sifat, asma dan af'al. Allahu 10 poin. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 10 poin tauhid yang kalau kita kaji Masya Allah, satu poinnya satu pertemuan, tidak cukup. Allahu la ilaha illahu, la ilaha illallah. Al-Hayyul Qayyum, asma Allah yang paling. Idza du'iya ustujiba. Siapa yang berdoa menggunakan tawasul pasti dikabulkan. Ya Allah, Allahu la ilaha illa huwa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Tapi itulah kita udah dikasih senjata begitu lengkap, dikasih bekal begitu Masya Allah dahsyat, tapi kita itu miskin terlantar. Kenapa itu? Kenapa? Hidup kita bak seperti anak ayam kehilangan induknya, karena kita tidak mau menggunakan. Hati kita menjadi miskin, padahal untuk membuat hati ini kaya Masya Allah, lengkap dengan Al-Quran. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil kafirin, enggak lil musyrikin, lil mu'minin. Makanya enggak mungkin ada mukmin depresi, mukmin stres. Kenapa? Doa yang dasar penglipur lara itu kan ujung-ujungnya tauhid, Pak. Lihat gimana. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ammatika nasiyati biyadik. Masya Allah.
Siapa yang sekarang ini bisa melawan orang yang pasrahnya sampai, ya Allah, umbun-umbunku ini di tanganmu, yang menguasai, yang ngatur, yang mengendalikan, memberi nggak memberi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya, semua engkau. Masya Allah. Ya, makanya tidaklah ada orang berdoa itu hilang suka dukanya. Allahumma inni abduka wa bnu abdika wa bnu ammatika nasiyati biyadika madin fi hukmuka adlun fi qadauka Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka tauhid sammaita bihi nafsaka wa 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw istasarta bihi fi ilmil ghaib 'indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a khuzni. Tauhid semua ya. Makanya perbaiki tauhid antum, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ay inna syirka ladzulmun adzim. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Aman, tidak masuk neraka, atau minimal tidak kekal di neraka. Aman itu. Aman, tidak masuk atau tidak kekal. Muhtadun dapat hidayah. Wallahu a'lam. Tapi pas waktu seperti yang telah dijanjikan, dijadwalkan, karena tidak ada pertanyaan, maka tidak perlu dijawab. Ada? Oh. Jangan sulit-sulit ya. Jadi terkait itu Ustaz, tasawuf kan sekarang ini apa, di Malaysia lagi apa, kembali kembali ke Al-Ahkam. Nah, lagi hit. Iya, Ya. di Indonesia juga ada Lia Eden. Di Indonesia, Lia Eden itu udah berlalu, udah hilang. Iya, jadi apakah itu Sekarang Mama Gufron sekarang. tasawuf dengan ajaran-ajaran sesat ini, terus apakah ini juga ada gangguannya dengan kaitannya dengan jin atau bagaimana? Begitu, jazakallahu khair. Intinya gini, pencarian Tuhan tanpa terikat dengan Al-Quran dan Sunnah pasti tersesat. Tadi, baik melalui thariqat, dzikir sama riyadhah, ujung-ujungnya ketemunya, oh ternyata Tuhan itu saya itu Tuhan. Dari bawah ke atas dicari. Awalnya mikirin manusia, siapa manusia ini? Manusia min aina wa ila aina terus. Ternyata setelah direnungkan, dicari, semakin ke atas, semakin gak ada. Ternyata yang ada itu hanyalah saya. Tauhid yang paling tertinggi menurut tasawuf tariqat ini adalah tauhidnya Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Keren. Nah, ini mencoba untuk mencari Tuhan dari atas, memahami hakikat ketuhanan. Siapa Tuhan ini sih sebenarnya? Dicari, ini kok mirip manusia. Oh ternyata Allah itu juga kayak manusia. Dia punya tangan, punya kaki kan gitu, punya wajah. Oh kalau memang begitu, wah caranya gimana supaya nggak mirip manusia ini? Diingkarinya asma wa sifah itu. Allah itu ada juga tidak, nggak ada juga enggak. Antara ada dengan tidak ada. Terus nama-nama sifat Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah itu hanya metafor, itu hanya majazi. Yang sebenarnya itu kita nggak ngetahui, karena Allah itu zat yang maha baik, tidak bisa dijamah oleh siapapun makhluknya. Oh, akhirnya gitu. Makanya
ujung-ujungnya Allah itu ada juga enggak, tidak ada juga enggak bisa dijangkau oleh manusia. Tuh. Tuhan filsafat itu, antum kalau belajar filsafat adalah Tuhan itu adalah the good, yang maha baik. Saking baiknya, nggak ada yang bisa niru. Semuanya manusia nggak ada bisa jangkau. Tuh, makanya ada istilah transenden sama imanen. Itu kalau di dunia filsafat. Coba antum pahami dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah, mudah. Qul huwallahu ahad. Masya Allah. Makanya disebut surat Al-Ikhlas. Kenapa? Dari ayat pertama sampai akhir semuanya murni milik Allah dan menjelaskan tentang hak-hak Allah. Nggak ada makhluk pun di situ unsur. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah. Seterang itu, segampang itu memahami ketuhanan. Ini belajar 4 tahun filsafat, malah nggak ketemu Tuhannya. Coba bayangkan, udah bayar uang kuliah, habis skripsi ujian berat, diuji itu. Tuhannya mana mas? Nggak ada. Siapa? Saya. Coba, mendingan nggak sekolah. Itu, Masya Allah. Sebelum sekolah, kuliah, di studi Islam itu dia masih tahu, paham. Menyembah Allah itu Allahu Akbar, ngadep ke kiblat. Ketika berdoa, Rabbana atina fid, ke atas, ke angkat langit. Setelah selesai kuliah, selesai skripsi, ditanya, mana Tuhan ente? Ada juga enggak ada juga enggak. Terus ya antara ada dengan tidak ada. Terus ente sholat menyembah apa? Enggak perlu sholat. Karena yang disembah itu ada juga enggak ada juga enggak. Akhirnya enggak sholat, enggak puasa, enggak ini, enggak terikat oleh syariat. Coba bayangin. Ya Allah, dan ini banyak model seperti ini sekarang. Ya ujung-ujungnya tadi itu terpengaruh filsafat. Yang filsafat itu ketika bicara masalah benda ini ada atau tidak ada. Adanya apa? Diam atau bergerak. Nanti kalau ujung-ujungnya setelah dipelajari secara detail, diam itu menghasilkan Jabriyah, bergerak menghasilkan Qadariyah. Makanya John Locke atau teori apa itu? Pendidikan, John Locke, tabula rasa. Ya, dia mengatakan manusia itu seperti kertas putih. Itu sebetulnya pemikiran Jabriyah. Kertas putih, tergantung nanti siapa yang nyoret. Kertas putih kosong berarti. Kosong Jabriyah. Kalau Qadariyah isi. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan manusia itu punya fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal nas. Sudah. Fitrah itu apa? Dalam bahasa Latin itu punya potensi. Gitu. Lihat, Masya Allah. Dan anehnya itu diajarkan di sekolah-sekolah Islam. Teori kertas putih itu masih langgeng sampai sekarang. Anak itu seperti kertas putih, tergantung yang nyoret. Loh, Jabriyah nanti. Jadi pasrah putih, tergantung yang nyoret kan. Tuh, kayak bulu ditiup angin ke utara, selatan, mandek ke bawah ke atas, tergantung anginnya, tergantung coretannya. Padahal Islam tidak, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah itu atau potensi kebaikan yang cukup dahsyat yang dititipkan pada setiap anak Adam. Makanya Pak, Rasulullah enggak mengatakan fa'abawahu yusliman.
Kedua, orang tuanya itu yang mengislamkan, tidak. Tapi apa? Fa'abawahu yuhawwidanihi, menyahudikan, menasranikan, memajusikan. Gak ada mengislamkan. Karena aslinya punya fitrah potensi Islam. Makanya para ulama ahli sunnah wal jamaah memberikan makna fitrah adalah al-Islam. Dan subhanallah, secara fitrah manusia ini, kalau ditanya anak-anak kecil, gak mungkin dia itu mengingkari adanya Allah. Ketika dia lapar, nangis, minta makan, hidupnya butuh ini pengasuhan, butuh ini, butuh itu, ada sakit, ya. Ini semuanya menunjukkan bahwa adanya fitrah yang mengenali di sana ada zat yang menyembuhkan. Makanya ada seorang badui yang ditanya, apa dasar kamu yang menunjukkan Allah itu ada? Simpel si badui itu jawab, menunjukkan tidak semua kehendak kita keturutan. Tidak semua keinginan kita keturutan. Menunjukkan ada kehendak keinginan yang superior di atas semuanya itu. Siapa? Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Masya Allah itu. Ketuhanan itu dahsyat. Kalau dipahami melalui Al-Quran dan Sunnah. Itu. Oke. Kayaknya sudah ngantuk, jatuh-jatuh gitu. Insya Allah. Oke. Cukup. Ada lagi? Oh, ada lagi soalan. Dia kata apa pegangan Abuya Ar-Razi Hashim. Sebab saudara dia terdekat, dia suka tengok video Abuya Ar-Razi Hashim. Gini aja, saya sarankan kepada antum, jangan suka ngintip YouTube kalau hati antum belum kuat. Ngintip-ngintip, akhirnya apa? Lemah, kena asyubhatu khattafatun, syubhat itu amat menyambar, wal qulubu dha'ifatun, hati itu lemah. Dan gini Pak, ciri-ciri daripada zaman akhir, keburukan itu mudah diterima karena dipoles dengan ungkapan dan kata-kata yang sangat indah. Itu. Makanya gampang diterima. Sehingga kadang-kadang setan itu menutupkan kesesatan. 1 lewat 100 kebaikan, coba bayangin. Kita 1 keburukan dicampur 5 aja udah bingung kok. Apalagi 100. Artinya tampak semuanya baik, ada selipan 1 keburukan yang itu tidak semuanya orang bisa nangkap. Jangankan kelas awam, alim aja oleng. Makanya ada seorang tokoh Mu'tazilah namanya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini masih punya kedekatan dengan seorang yang namanya Yunus ibnu Ubaid. Ya. Dia punya anak yang suka main ke rumah Amr bin Ubaid karena masih ada hubungan famili. Setelah pulang langsung diinterogasi, dimarahi, anakku, aku melarangmu berbuat zina, minum khamr, mencuri dan yang lainnya. Tapi andaikan kamu ketemu Allah, pernah bertemu dengan Amr bin Ubaid, itu lebih berat buat saya ketimbang kamu ketemu Allah membawa dosa zina, minum khamr, mencuri. Coba. Karena itu bisa diampuni dengan mudah oleh Allah. Tapi kalau sudah racun itu mancep, udah sulit untuk hilang. Makanya kalimat-kalimat syubhat itu tidak mudah. Nah, Taus itu Pak, kalau lewat di depan orang-orang Mu'tazilah itu sampai mengatakan ke anaknya, wahai anakku, tutup telinga kamu. Itu khawatir dengar syubhatnya, terus mancep, ya, sehingga tidak bisa copot, tidak bisa lepas.
Tuh, ya. Karena rata-rata orang itu ternyata lebih penasaran yang aneh-aneh itu. Nah, itu lebih mengena. Itu ya. Cukup. Jadi saya tidak bisa membantah secara parsial. Kita pengennya dialog, tapi dialog itu juga kata Imam Ibnu Battah, saya belum pernah menemukan dua orang yang berdialog, kemudian ada yang rujuk ketika mendapatkan pendapatnya itu salah. Bahkan keluar dari majelis masing-masing kekeh, kokoh, dan ta'assub dengan pendapatnya. Itu lemahnya dialog itu. Saya di Indonesia itu dialog dengan yang besar, yang sedang, yang kecil, kecil-kecilan. Itu tak ada gunanya. Ya, walaupun ya gunanya ada dari sisi kita tidak dianggap cemen, tidak dianggap nggak bisa ini, itu aja. Ya. Ini soal kaitannya subhatnya. Antum daripada buang-buang pulsa, antum dengarkan kajian yang sahih. Karena summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, termasuk nikmat pulsa. Ya. Nikmat HP, HP ini nikmat. Terus terang, Pak. Saya itu punya HP yang lebar ini supaya nggak gampang-gampang make. Iya, terus terang. Godaannya berat, setan gepeng ini. Ini setan ini. Setan. Yang bentuknya ini. Ya. Jadi kalau antum nggak gunakan untuk kebaikan, keburukan. Yang senang siapa? Yang senang mereka yang memproduksi ini. Umat Islam tidak bisa menggunakan handphone gadget ini sesuai dengan perannya. Itu menguntungkan pabrik dan juga pusat yang membuat ini. Dan antum setor terus. Mereka sambil tidur aja kaya raya itu, Pak. Itu ya, ketika bikin aplikasi nggak pernah tidur, setelah selesai tidur terus dapat duit. Itu tidur terus sambil tidur. Facebook itu berapa kekayaannya? Ini Instagram berapa kekayaannya? Satu hari itu berapa? Ada yang dapat informasi? Satu hari, Masya Allah, triliunan satu hari tidur itu, Pak. Dan karyawannya cuma satu. Mau kita bikin rumah makan karyawannya 20, itu pun untungnya masih itu. Makanya kita nggak antipati, tapi gunakan untuk kebaikan. Ya, gunakan untuk pendidikan anak-anak kita, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Untuk Masya Allah, anak kasih contoh nih. Atau biar ini dulu kalau saya kemana-mana bawa ribuan kitab. Ini sekarang nih, ini aplikasi Quran. Tinggal nengok tafsirnya di bawah. Nih pencet sini. Ini tafsir keluar semuanya. Tafsir As-Sa'di ada. Ibnu Katsir, Al-Baghawi, semuanya. Tinggal buka. Tuh. Dulu kita duduk di perpustakaan, mencari satu hadis itu bisa 1 hari. Sekarang satu hadis bisa 1 detik atau 1 menit. Nih. Ini ada aplikasi Kutubut Tis'ah. Nih. Oh, Sahih Bukhari. Keluar semua. Nanti kita tinggal nasnya cari, syarahnya nih. Ada semua. Jadi mulai nanti ketika kita pencet keluar hadis ini di mana? Di Bukhari, Muslim, di Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ada semuanya. Masya Allah. Nih Muslim. Ada tinggal.
Nih, Abu Dawud, syarahnya. Tuh, Tirmidzi, Nasai, ada semuanya. Ilmu di sini semua. Di database itu Masya Allah jutaan, apalagi kalau kita lihat Google Scholar, ya. Jurnal itu jutaan di situ, ilmu semua. Tapi kenapa kita kok makin lanjutin sendiri? Makin? Lah itu. Dan tanda-tanda kiamat itu apa kata Rasulullah? Merajalelanya kebodohan. Coba bayangin. Kenapa itu Pak? Tuh. Ternyata makin dekat HP itu makin Loh, kok nggak ada yang lanjutin? Iya. Karena mau ngapalin, udah ada tinggal buka. Nggak perlu menghafal sekarang. Tuh. Dari Musnad Ahmad semua lengkap. Gitu ya. Insya Allah dengan ini, dan antum cari buku apa aja ada, tinggal ngedownload. Buku bahasa Arab di sini ratusan ribu ada. Jadi sekarang ini pabrik-pabrik buku udah nggak laku, toko-toko buku nggak laku. Karena apa? Tinggal ngedownload semua ada. Alhamdulillah. Tuh ya. Demikian saya tutup dengan kesimpulan. Kesimpulannya mudah-mudahan antum nggak terima dengan penjelasan saya. Atau terima? Ya, tasawuf yang aslinya dari kalimat suf yang kain wol. Awalnya tasawuf itu hanya sekedar kelompok yang menghindar dari hiruk pikuk dunia, hubbud dunia, dan glamornya kehidupan. Dengan menekuni sikap qanaah, zuhud, dan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian muncul seorang tokoh, Hisham ibnu Hakam dari Rafidhah yang juga ahli filsafat, pertama kali mengulirkan istilah ilmu laduni. Sehingga di sana ada tasawuf yang pertama berbasis thariqah, mencari Tuhan dari bawah makhluk, kemudian sampai kepada Khalik. Kemudian tauhid ini yang kedua yaitu tasawuf falsafi, mencari Tuhan dari atas kemudian ke bawah. Dan kata Junaid, thariqat apapun yang tidak terikat oleh Al-Quran dan Sunnah maka akan tersesat. Oleh karena itu Allah telah memberikan bekal kepada kita yang tidak akan tersesat selamanya, yaitu Alkitab wa Sunnah. Kalau kita berpegang teguh dengan cara kita pelajari, kita pahami, terutama untuk memahami tauhid, memahami ketuhanan, memahami zat, sifat, nama dan fi'il perbuatan Allah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.